Di kota Kartosuro pada tanggal 4 Agustus 1717 atau Rabu Pon 26 Ruah Wawu 1641 lahir seorang bayi laki-laki dari rahim Mas Ayu Tejowati. Ayah sang bayi adalah Raja Mataram Amangkurat IV. Bayi laki-laki itu diberi nama Raden Mas Sujana. Setelah beranjak dewasa, Raden Mas Sujana menjadi pangeran terkemuka di Keraton Mataram Kartosuro dan menyandang nama Pangeran Mangkubumi. Kelak di kemudian waktu, tepatnya pada 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamirkan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, sekaligus menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta dari tahun 1755 hingga mangkat di tahun 1792. Karakter kepemimpinan Pangeran Mangkubumi sangat menonjol. Masa kecilnya yang penuh dengan laku prihatin ditambah perang yang ia kobarkan melawan kesewenang-wenangan VOC Belanda selama hampir 8 tahun menempanya menjadi pribadi yang berwatak keras dan sulit ditaklukkan. Era kepemimpinannya disetarakan dengan kejayaan di masa Sultan Agung. Sultan Mangkubumi adalah raja terbesar kedua setelah Sultan Agung. Mengapa? Karena di saat Sultan Mangkubumi ini berkuasa, dia tidak pernah didikte oleh Kompeni Belanda. Dia selalu menjaga kewibawaannya. Dia tidak pernah digoyang kekuasaannya oleh raja manapun. Bahkan dia sering mempengaruhi Kompeni Belanda apabila antara Kesultanan, Kesunanan, dan Mangkunegaran terjadi konflik. Dari berbagai serat Cebolek, kemudian Babat Giyanti, itu mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi itu adalah sosok yang sangat kuat pendiriannya, ya, punya prinsip yang kuat, punya pendirian yang kuat, yang didasari oleh pengetahuan keagamaan yang kuat, kemudian wawasan pengetahuan yang tinggi, dan kemudian pergaulan yang luas. Nah, keagamaan ini diperoleh dari belajar dari Al-Quran, kemudian pengetahuan yang luas ini diperoleh dari pembacaan serat, kitab Jawa dan Hindu. Ada Arjuna Wiwaha, ada Bima Suci, ada Ramayana. Disitulah Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi itu mempunyai teladan dan inspirasi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Usai perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 dan Hadegeng Nagari 13 Maret 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I segera melakukan pembangunan Keraton Yogyakarta. Tumenggung Joyowinoto diperintahkan membuka hutan Bring dan mendirikan keraton di atasnya. Sembari menunggu proses pembangunan Keraton Yogyakarta selesai, Sri Sultan Hamengkubuwono I tinggal sementara waktu di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Jadi, Pangeran Mangkubumi ini memang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai seorang raja yang cerdas, ahli arsitektur, ahli perang, dan juga ahli politik. Maka tidak mengherankan jika setelah Yogyakarta di bawah kekuasaannya, dia membangun Keraton Yogyakarta dengan sangat indah dan megah pada saat itu. Dan setelah Hadegeng Nagari tanggal 13 Maret 1755, kemudian Tumenggung Joyowinoto mempersiapkan tempat pesanggerahan yang nanti akan ditempati terlebih dahulu ketika akan dibangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, oleh karena itulah maka dipilih
Gunung Gamping itu yang ada di Ambar Ketawang sekarang sekitar 5 km dari tadi hutan Beringan tadi. Nah, tempat ini pada tahun 1749 itu pernah dikunjungi oleh Mangkubumi ketika waktu itu masih perang dengan VOC, sehingga Mangkubumi tahu betul tempat itu memang sangat strategis untuk pertahanan dan sekaligus untuk kediaman sementara. Nah, menurut cariyosipun Gunung Gamping, jadi serat cariyosipun Gunung Gamping, di situ ada 8 gunung atau 8 bukit yang ada di sana, yaitu Gunung Gede, itu yang paling tinggi, kemudian Gunung Ambar Ketawang, kemudian Gunung Petruk, Gunung Keliling, dan Gunung Padalangan. Istilah Keraton Ambar Ketawang ini muncul dalam sejumlah literasi Belanda. Disebut sebagai Keraton Ambar Ketawang. Artinya Ambar Ketawang dulunya adalah keraton. Sejumlah sejarawan menduga bahwa Keraton Ambar Ketawang itu keberadaannya sudah ada sebelum ditempati oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Diduga di situ adalah pesanggerahan di era sebelumnya. Kemungkinan ada di era raja-raja di masa Amangkurat. Sama seperti pesanggerahan Garjitawati yang kemudian di atasnya didirikan oleh Pangeran Mangkubumi menjadi Keraton Yogyakarta. Dulunya adalah pesanggerahan yang sudah ada di zaman Mataram. Kondisi pesanggerahan Ambar Ketawang saat ini memprihatinkan. Tinggal menyisakan puing-puing tembok tua. Sudah selayaknya tempat yang menjadi cikal bakal keberadaan Kesultanan Yogyakarta ini mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan. Di situs Ambar Ketawang yang kondisinya hari ini boleh dikatakan memprihatinkan ya, tinggal menyisakan beberapa tembok yang mayoritas sudah roboh. Nah, apakah ini sama sebagaimana yang disinyalir oleh Raffles di dalam buku History of Java, bahwa masyarakat Nusantara itu gemar mengambil situs-situs arkeologi untuk kemanfaatan fungsional, baik untuk rumah, untuk jalan. Nah, apakah situs Ambar Ketawang itu juga rusaknya itu karena dalam tanda petik periode masa lalu masyarakat melakukannya itu, atau mungkin juga oleh karena bencana alam? Ini tidak ada data yang pasti. Akan tetapi secara faktual kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan, mungkin hampir mustahil apabila ingin direstorasi atau dikembalikan lagi sebagaimana situasi pada masanya. Berkaitan dengan sejarah yang ada di Yogyakarta, memang selayaknya harus dikenal oleh masyarakat luas. Pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan untuk mengenalkan sejarah di Yogyakarta melalui masing-masing OPD. Pada saat ini, sejarah yang ada di Yogyakarta harus dikenalkan kepada generasi milenial, baik melalui media pendidikan formal maupun informal. Berkaitan dengan sejarah yang ada di Yogyakarta, memang sudah banyak cerita yang kemudian harus menjadi bagian yang dikenal oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah melalui berbagai macam OPD yang ada, misal saja di Panadura Keistimewaan, kita melakukan juga aktivitas berkaitan dengan podcast berkaitan dengan sejarah, kemudian juga kita buatkan film-film dokumenter, maupun juga ada beberapa buku yang kemudian kita susun dalam rangka untuk menginformasikan sejarah
yang berada di Yogyakarta. Demikian juga OPD-OPD lain di daerah Yogyakarta. Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan juga melakukan aktivitas yang sama. Kemudian juga ada Dinas Pendidikan maupun juga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Bahkan di Kundo Kabudayaan, Dinas Kebudayaan juga dilakukan lawatan sejarah maupun juga melibatkan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia untuk bersama-sama menjaga jangan sampai informasi tentang sejarah yang ada di Yogyakarta ini tidak banyak yang tahu. Salah satu warisan nilai budaya adiluhung dari pendiri Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono I, adalah konsepsi nilai Hamemayu Hayuning Bawono, yakni sebuah cara pandang sekaligus praktek nyata agar setiap insan manusia senantiasa menjaga, merawat, melestarikan alam raya dan segala isi jagat semesta dalam relasi harmoni yang serasi, selaras, seimbang, sehingga tercipta kesinambungan kehidupan dan peradaban. Dalam konteks itulah, upaya pelestarian warisan budaya Pesanggerahan atau Keraton Ambar Ketawang menjadi agenda strategis yang penting segera diupayakan. Di banyak negara Eropa, juga di daerah Arab, ya, banyak sekali situs-situs prasejarah yang di atasnya didirikan bangunan baru. Apakah itu menjadi tempat pertunjukan, menjadi museum dan sebagainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan opsi-opsi atas situs atau Keraton Ambar Ketawang ini bisa membuka kesempatan untuk itu. Tentunya ini membutuhkan kajian, membutuhkan banyak pemikiran dari para ahli yang berkompeten. Untuk semisal tempat itu yang menjadi cikal bakal dari Keraton Ambar Ketawang, didirikan satu lanskap baru yang tentunya tetap dalam rangka untuk persemaian nilai-nilai kebudayaan. Berkaitan dengan situs ataupun petilasan yang ada di Yogyakarta, tentu harus kemudian dilakukan kajian. Apalagi sekarang ini terdapat berbagai macam situs atau ada beberapa situs di Yogyakarta itu sudah menjadi sertifikat hak milik, sehingga perlu ada diskusi berkaitan dengan sejarah itu sendiri. Kemudian juga harus ada diskusi dengan pemilik pada saat ini, sehingga ketika kemudian pemerintah melakukan pembangunan ataupun melakukan aktivitas di dalam rangka untuk kemudian memulihkan peristiwa sejarah ketika itu tidak menjadi bagian masalah di kemudian hari. Kita berharap semua yang ada di Yogyakarta bisa memelihara situs-situs yang luar biasa di Yogyakarta, karena Yogyakarta juga merupakan kota yang terkenal dengan kota sejarah.